Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Semua masuk ya. Untuk absen secara online dulu. Absennya menggunakan apa? Menggunakan link Google Form yang sudah Pak Kun berikan di WhatsApp grup anak-anak. Jangan lupa ya, absen dulu sebelum kita belajar. Ingat, linknya adalah link Google Form di WhatsApp grup. Dibuka ya, lalu diisi. Terima kasih. Ya, sekarang Ibnu coba untuk melakukan memimpin berdoa dulu. Ibnu coba sekarang Ibnu. Yuk memimpin berdoa bersama-sama yuk semuanya yuk. Siap, gerak berdoa mulai. Selesai. Iya. Ibnu, kita sudah berdoa. Kita juga harus belajar secara disiplin agar kita menjadi anak yang pintar. Ayo sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba semua mikrofonnya dihidupkan dulu. Sudah? Yuk kita mulai ya. Ibnu dihidupkan. Oke, sudah. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah? Sekarang tujuan pembelajaran hari ini akan Pak Kut beritahukan kepada anak-anak ya. Dengarkan baik-baik. Pertama, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia melalui PowerPoint, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah, fungsinya pada tubuh kita secara rinci. Kedua, dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat membuat gambar cara kerja organ peredaran darah manusia. Ketiga, kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat mengkategorikan bagaimana ciri-ciri sebuah pantun. Dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur pantun yang dibuat dengan benar. Langkah-langkah pembelajarannya, yuk kita perhatikan gambar yang akan Pak Akun share ini ya anak-anak. Halo. Halo.
Terdengar Iya, tidak? Pak. Iya. Akun akan share gambar. Sebentar. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Terlihat anak-anak. Terlihat belum anak-anak? Terlihat, Pak. Oh, ini gambar apa ini?
Oke, ini adalah gambar sistem peredaran darah manusia ya anak-anak. Perhatikan, ini dari seluruh tubuh, darah dari seluruh tubuh, darah dari seluruh tubuh menuju ke pembuluh vena, lalu ke jantung masuk ke serambi kanan menuju ke bilik kanan menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonalis, lalu masuk ke paru-paru. Di paru-paru dibersihkan, lalu masuk ke serambi kiri. Dari serambi kiri menuju bilik kiri, lalu disalurkan ke seluruh tubuh lagi. Anak-anak, perhatikan itu ya. Selanjutnya ada ini, apa anak-anak? Gambar yang pertama itu gambar apa anak-anak? Yang pertama itu gambar jantung. Apa fungsi jantung? Yuk, Panji. Memompa? Oh iya, memompa darah, betul. Betul sekali. Yang pertama jantung berfungsi untuk memompa darah. Yang kedua pembuluh darah. Siapa yang bisa menjawab pembuluh darah fungsinya apa? Pembuluh darah yuk. Tempat beredarnya darah, betul. Setelah pembuluh darah yang ketiga apa itu? Gambar paru-paru. Siapa yang tahu fungsinya gambar paru-paru? Apa fungsi paru-paru? pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Betul, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, betul. Anak-anak, kita sudah mempelajari tentang 3 gambar ya. Yang pertama tadi gambar apa? Jantung, ya kan? Jantung berfungsi untuk memompa darah. Betul, jantung berfungsi untuk memompa darah. Kalau paru-paru? Tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Betul, tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan pembuluh darah tadi apa ya? Tempat beredarnya darah. Betul, tempat beredar. Anak-anak, sekarang coba nanti kamu kerjakan LKPD yang sudah Pak Kun berikan di link Google Drive, link yang sudah ada pada lembar kerjanya. Nanti mengerjakan lembar kerja di LKPD yang sudah ada linknya ya. Nanti mengerjakan lembar kerja yang sudah ada linknya ya di Google Form yang sudah Pak Kun berikan linknya ke anak-anak yang nanti bisa dikerjakan. Sekarang
kita akan praktek. Praktek apa? Praktek untuk menghitung denyut jantung. Perhatikan, harus praktek ya. Seperti ini, Pak Pun share. Mari kita lakukan penghitungan denyut jantung dan nadi dengan cara di bawah ini. Kita lakukan selama 60 detik ya. Anak-anak bisa melakukan yang pertama dengan menghitung pada bawah leher. Yang kedua dengan di pergelangan tangan yang dekat dengan ibu jari. Perhatikan. Kita mulai ya. Iya, sudah selesai. Saya Panji. Saya kelas 5. Hari ini saya akan hitung denyut nadi saya. Hasil dari denyut nadi saya berjumlah 75. Saya Yemima, saya kelas 5. Saya ingin menghitung denyut nadi saya. Jumlah denyut nadi saya 75. Anak-anak, untuk denyut nadi yang kita lakukan rata-rata manusia yaitu 70 sampai 100 kali dalam 1 menit. Anak-anak tadi ada berapa kira-kira? 70 sampai 100 kali per menit. Anak-anak tadi ada menghitungnya berapa kira-kira? Coba siapa yang berani menjawab? Yuk, siapa? 85. Ya, bagus. Coba Ibnu. Ibnu berapa Ibnu? Berapa Ibnu kira-kira tadi? Naisila sudah 85. Kalau Ibnu berapa? 75.
75. Bisa. Kalau Alif? 75. Ya, Ibnu 75. Alif berapa, Alif? Suaranya nggak dihidupkan. Oh iya. Kalau Panji? 70. Iya. Tiap anak berbeda-beda ya. Kita lanjutkan. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan darah kita apa? Dengan cara apa tadi? Anak-anak. Apa tadi? Olahraga, betul. Selain olahraga, kita harus makan makanan yang seperti apa? Sehat. Iya, makanan-makanan yang sehat. Terus, salah satu cara untuk kita mengucap syukur karena kesehatan yang kita dapatkan adalah dengan cara membuat pantun. Kita akan membahas tentang pantun. Apa sih pengertian pantun? Apa jenis-jenisnya? Lalu apa ciri-cirinya? Ayo sama-sama kita simak. Baik anak-anakku, yang pertama adalah pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 larik atau baris, berima silang ABAB, irama yang indah, dan memiliki makna yang penting. Pantun merupakan puisi lama Melayu Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun, yang berarti mengatur atau menyusun. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersajak ABAB. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Dan yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bagian-bagian pantun. Bagian pantun terdiri dari 2. Yang pertama yaitu sampiran, merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Yang kedua, isi. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap baitnya. Anak-anakku, berdasarkan siklus kehidupan atau usia, pantun itu dibedakan menjadi 3 loh. Yang pertama ada pantun anak-anak. Pantun anak-anak merupakan pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Nah, contohnya misalnya pantun seperti ini. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Itulah pantun anak-anak. Jadi pantun anak-anak yang tadi Ibu Dia bacakan itu adalah pantun anak-anak yang bersuka cita karena anak tersebut bahagia ayahnya pulang membawa oleh-oleh. Selanjutnya yang kedua adalah pantun orang muda. Apa pantun orang muda? Pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Oke anak-anak, contoh dari pantun orang muda, misalnya di sini, hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Contohnya salah satunya seperti ini. Yang selanjutnya, berdasarkan siklus kehidupan atau usia, ada yang ketiga yaitu pantun orang tua. Kalau tadi yang pertama pantun anak-anak, yang kedua adalah pantun orang muda, dan yang ketiga atau yang terakhir ini adalah pantun orang tua. Pantun orang tua adalah pantun mengenai orang tua, mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Contohnya misalnya seperti pantun yang akan Budaya bacakan ini ya. Oke, misalnya seperti ini. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Wah, ini bagus sekali nih ya. Jadi memberikan pesan bahwa kita harus rajin belajar agar cita-citanya tercapai. Itu tadi adalah contoh dari pantun orang tua. Baik anak-anak, selanjutnya pantun berdasarkan isinya. Jika dilihat berdasarkan isinya, pantun dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik, sesuai dengan namanya ya, pantun jenaka. Yang kedua, ada pantun nasihat. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya.
Yang ketiga adalah pantun teka-teki. Pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberikan kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Secara tersirat itu artinya secara tidak langsung ya anak-anak. Coba sekarang ada tidak yang bisa membuat pantun tentang kesehatan yang hubungannya dengan kesehatan? Coba, kemarin sudah disuruh kan? Terus pantun itu terdiri dari bersaja AB-AB, ada 4 baris, ya kan? Syaratnya seperti itu. Coba siapa yang berani membacakan hasil karya pantunnya? Siapa yang pertama? Jalan ke kota Jakarta, bawa nasi untuk bekalnya. Jagalah kesehatan kita karena itu mahal harganya. Pergi ke pasar membeli tomat, tidak lupa membeli mentega. Kalau mau darah sehat harus banyak berolahraga. Pergi ke kota-kota Kediri, tidak lupa beli buah naga. Makanan sehat setiap hari agar darah tetap terjaga. Bagus ya. Tepuk tangan buat. Sekarang coba Pak Kun akan share pantun. Ini adalah terlihat ya anak-anak. Pak Kun akan membacakan pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Ini nanti tugasnya anak-anak membuat gambar satu sistem peredaran darah tadi. Ada jantung, ada paru-paru, ada pembuluh darah. Di LKPD yang sudah Pak Kun share. Selanjutnya, kamu membuat kreasi pantun tadi ya, pantun tentang kesehatan. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Kamu kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD nanti. LKPD di Google Form nanti itu juga akan Pak Kun share. Nanti kamu kerjakan ya soal-soalnya ya. Ada dan ada isinya. Kamu kerjakan nanti setelah ini anak-anak ya. Iya, Pak. Iya, pinter. Sekarang kita sudah sampai penutup. Kesimpulannya hari ini kita harus bisa menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita dengan cara berolahraga dan makan makanan sehat. Selain itu, kita juga harus banyak menjaga kesehatan dengan menghindari tempat-tempat yang sangat kotor udaranya seperti polusi udara yang ada di kota-kota yang ada asap kendaraan knalpot seperti itu. Terus kamu juga hari ini belajar tentang pantun, ya kan? Pantun yang hubungannya dengan sistem peredaran darah. Sudah ya anak-anak ya, pelajaran ini sudah selesai. Yuk sekarang Alif memimpin berdoa sebelum pulang dulu. Siap, Grab, doa mulai. Selesai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.